Tadi sampai sini kan? Misalnya si Marcella di maksudnya apa sih? Kok dia nge-reject saya gitu ya? Tapi ada null hipotesis. Maksudnya apa ya? Nah, itu yang kita pelajari di chapter ini. Jadi ini adalah inferential statistik. Jadi kalau di inferential statistik itu yang pertama kemarin kita tentang population parameter ya di chapter 7, kemudian yang kedua ini adalah atas hipotesis tentang klaim eh, eh, menguji hipotesa atau klaim tentang populasi parameter populasi. Jadi hipotesis itu adalah klaim atau pernyataan tentang properti populasi. Klaim atau pernyataannya gimana? Misalnya pernyataan gini, bahwa di kelas 513 itu 50% menderita seperti populasi. Komponen formalnya null hipotesis atau H0, biasa dibilang H0 ya, null hipotesis. Tadi Marcella itu nge-reject null hipotesis ya. Null hipotesis itu adalah pernyataan bahwa nilai parameter populasi seperti proporsi, rata atau standar deviasi itu adalah sama dengan nilai yang diklaim. Nilai yang diklaim tadi misalnya 50% mahasiswa kelas 5 mahasiswa kelas 53 mahasiswa dan mahasiswi 513 50% narsis misalnya gitu. Nah, itu kita tes. Nanti hasilnya itu mesti salah satu dari ini. Jadi reject H0 atau fail to reject H0. Selalu bahasanya gitu. Kami menolak H0 atau kami gagal menolak H0. We reject H0 or we fail to reject H0. Bahasanya selalu begitu ya. Jadi ada H0, kemudian ada H1 atau alternatif hipotesis. Bisa HA atau H1 nulisnya. Jadi alternatif hipotesa alternatif itu adalah statement itu yang berbeda atau bertolak belakang dengan null hipotesis. Jadi kalau misalnya 50% mahasiswa dan mahasiswi 513 itu narsis, maka alternatif hipotesisnya adalah 50% mahasiswa dan mahasiswi 513 tidak narsis gitu ya. Kalau di alternatif ini simbolnya itu bisa tidak sama dengan, bisa lebih kecil dari, lebih besar dari.
Ini ada contoh, misalnya ada klaim atau pernyataan bahwa rata-rata penumpang pesawat itu paling berat bersama bagasinya ya, itu 195 pon. Identifikasi hipotesa nol dan hipotesa alternatifnya. Langkah pertama adalah ekspresikan klaim itu terhadap menjadi simbol ya. Itu kan tadi rata-rata ya, berarti mu, kalau atmos, kan tadi bahasanya atmos ya. Atmos. Mu, kalau atmos berarti paling tinggi kan 195 ya. Berarti lebih kecil sama dengan 195. Nah, kalau lebih kecil dari 195 itu salah, maka lebih besar dari 195 itu benar. Ini di antara ya, ini di antara dua ekspresi ini, di lebih kecil sama dengan 195, lebih besar dari 195, itu yang punya tanda sama dengan kan yang ini ya. Mu lebih kecil sama dengan 195 ya. Yang punya tanda sama dengan itu dijadikan H0. So, jadi H0-nya itu mu sama dengan 195. Yang H alternatifnya apa? H alternatifnya ini yang nggak punya sama dengan. Jadi H alternatif adalah mu lebih besar dari 195. Jadi testing claim-nya H0-nya itu adalah mu sama dengan 195, H1-nya mu lebih besar dari 195. Ini rumus yang di chapter 7 ya. Proporsi, min sama standar deviasi. Jadi kalau proporsi itu pakai z-score, kalau min itu bisa pakai z-score, bisa pakai t. Kalau t statistik itu pakai chi square. Mana pakai z, mana pakai t. Kalian sudah belajar di chapter 7. Oke, contoh. Jadi extort perusahaan apa namanya itu ya? Katakanlah klinik bayi tabung atau klinik pemilihan gender bayi gitu ya. Dia punya klaim bahwa bisa memilih jenis kelamin bayi khusus bayi perempuan ya. Hasil awal dari tes mereka itu menunjukkan bahwa dari 14 kelahiran itu 13 perempuan, satu bayi laki-laki. Gunakan klaim dari mereka itu dan hasil awal tersebut untuk menghitung nilai dari tes statistik. Jadi gunakan normal distribution. Tepatnya binomial ya, karena dia dua ya, laki dan perempuan. Dua hasil. Jadi H0-nya itu P sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? P sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena cuma dua kemungkinan antara cewek dan cowok, Pak. Mantap. Oke. Kemudian H1-nya itu P lebih besar daripada 0,5. Karena klaimnya si exert kan, kami bisa nih bikin bayi perempuan nih lebih banyak, makanya P-nya tidak 0,5. Ya makanya bilang lebih besar daripada 0,5. Proporsinya kita dapat ya 13 perempuan per 14 total bayi itu 0,929.
Menggunakan proporsi P 0,5 proporsi sampel 14. Ini kan P ini dibandingin sama P ini ya. P proporsi proporsi naturalnya ya. Bahasanya apa sih gitu. P 0,5 dibandingin sama P sampel mereka. Kita masukin di rumus. Ya. Tap akar 14 dapat 3,21. Kalau Z-score itu average-nya berapa ya? Titik tengahnya berapa? Titik tengahnya 0, Pak. 0 ya. Kalau ke kanan itu Z-nya 1 artinya apa? Artinya standar deviasi 1 ya. Kalau Z-nya 2 itu kan standar deviasi 2 gitu. Nah kalau 3 berarti 3 standar deviasi ya. Iya kan? Iya, Pak. Kalau katakanlah 2 ya, 2 itu sebagai batas kenormalan gitu ya. Maka 3 itu udah dianggap sangat tidak normal gitu ya. Kalau dekat-dekat 2 ya itu masih oke lah gitu ya. Berarti kalau ngeliat gini aja, kalau 3,21 itu sudah di area gini, kalau Z-nya 0, Z-nya Z2 standar deviasi kan berarti 2 tuh ya. Katakanlah itu sebagai critical value-nya. Maka 3,21 itu sudah masuk daerah yang critical region ya. Critical region. Di sini bahasanya dibilang we know that from chapter sebelumnya bahwa Z-score 321 itu unusual gitu loh. Ya karena kan yang usual kan biasanya 5 sampai 2 ya. It appears that in addition to being greater than tapi that then in addition is being greater than dari proporsi 0,5. So 0,929 significantly greater than 0,5. Oke. Ini adalah ketika Z0, P-nya 0,5 begini ya. Kalau Z-nya ini critical value-nya ya, Z1,645. 1,645 itu adalah 1,645 itu areanya berapa? Di tabel A2. Hah? 0,1. Benar. 0,05, Pak. 0,05 ya. Kita pastikan ya bersama ya. Gimana? Ini kenapa begini sih? Ini view-nya gimana ya? Kenapa view jadi begini? Oh ini. Siap. Sabar ya. Sabar ya. Details. Ini ada ujian kalian nih. Ujian kalian belum saya periksa semua. Kalau Rizky Modus sudah ada hasilnya tuh.
Rizky modus hasilnya tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Mantap. Kok cuma saya doang, Pak? Kenapa? Rizky modus. Yang saya hafal cuma kamu soalnya. Ye. Berapa tadi? 1645 ya? 1645. Ini 16 ya, 1645. Itu kan berarti di 95% ya. Di sini kan ya. Ya kan? Di sini kan itu dia ya. Berarti 95% ya. 95%. 90% karena alfanya tadi 5% kan. Maka z-score 1645. Nah, kalau lihat begini, ini the critical value 1645, berarti daerah di kanannya adalah critical region ya. Berarti kalau 3,21 itu berarti dia udah masuk di critical region. Nah, kalau critical region masuk critical region berarti dia itu bahasanya itu apa ya? Oke. Bahasanya itu dia adalah tolak H0 atau reject H0. Kenapa ditolak? Karena dia masuk di luar di critical region ya. Kan daerah penerimaan di sini nih. Nah, ini daerah penolakan. Tapi bahasanya bukan kami menerima H0, bukan. Bahasanya itu kami tidak bisa menolak H0. Nah, karena dia di critical region, maka dibilang we reject H0. We reject H0. H0-nya apa sih yang ditolak? H0 yang ditolak adalah bahwa proporsinya itu adalah 0,5. Ya. 0,5. Kalau H0-nya ditolak, berarti kan pernyataan hal alternatifnya benar ya. Hal alternatifnya itu mana tadi ya? Lebih dari bukan tadi, Pak? Ya, hal alternatifnya lebih dari 0,5 gitu ya. Ya berarti klaimnya si expert ini benar. Dia bilang dia punya metode, oke, setelah kita uji metodenya benar. Bahwa hasilnya itu 13 dari 14 itu perempuan, bahwa metode mereka benar. Mereka punya metode yang efektif untuk mendapatkan bayi perempuan. Sampai sini ada pertanyaan. Ini pasti masih agak ngambang gitu. Banget, Pak. Iya, Pak. Ini kita belajar istilah significant level. Itu yang bisa dibilang itu alpha tuh, significant level. Significant levelnya berapa? 5%, 10%, 1% gitu ya. Critical value, jadi kalau di sini critical value-nya itu aja. Yang 90%, yang 95%, 99%. Ini 1645 berarti 95% ya. Nah, masalahnya ini ada uji kiri, ada uji kanan, ada uji dua sisi. Tadi itu kita ngomong apa namanya classical method ya, classical method. Ini ada p-value method. Jadi kalau classical method itu langsung ngelihat Z ya, langsung ngelihat Z. Z-nya itu di dalam atau di luar critical region. Nah, kalau p-value dia dia ngebandingin antara alpha dengan p-value hasil hitung. Ya. Kalau classical method tadi antara
z-score dengan z-score signifikan level. Ya, jadi katakanlah signifikannya 5%. Katakanlah signifikannya 5%, maka Z-nya adalah 1,645. Nah, kita lihat Z hitungnya berapa tuh? Dia di atas 1,645 atau di bawah 1,645. Nah, kalau p-value ini dibandingkannya dengan si ininya sendiri, si alfanya sendiri. Apakah p-value-nya itu di atas alfa atau di bawah alfa? Tapi kita bingung nih, kalau tadi z-score gampang. Apakah dia di atas z-score critical value? Kalau di atas berarti ditolak. Nah, ini ada mnemonic yang sebaiknya dihafal dengan cara bernyanyi. If the P is low, the null must go. Ya. If the P is high, the null must fly. Jadi kalau the null must go, berarti nullnya kita tolak. Kalau the P is high, nullnya itu fly atau fail gitu ya, fail. If the P is low, the null must go. If the P is high, the null must fly. The null will fly. Gitu. Ini kita belum belajar cara ngitung p-value ya. Jadi ini prosedurnya, ini uji sisi kiri apa uji sisi kanan gitu kan? Atau uji dua sisi. Kalau uji dua sisi, p-value-nya mesti dikali 2. Ini nanti kalian lihat sendiri di rumah. Ya, kalau uji kiri itu p-value-nya mesti lebih kecil daripada signifikan level. Kalau uji kanan, p-value-nya mesti lebih besar daripada signifikan level. Oh enggak gitu. If the P is low, the null must go, itu aja. Dua-duanya sama nih. Apakah dia di bawah signifikan level? Kalau dua sisi, itu mesti dikali 2. Kiri atau kanan mesti dikali 2. Oke, contoh lanjutan yang tadi ya. XOR generation baby girl is different. The likely kemungkinan untuk mendapatkan bayi perempuan itu beda dengan 0,5. Ya, beda dengan 0,5. Jadi tadi udah dapat tes statistiknya Z kan 3,21. First determine whether the given condition result in a critical region in the right tail, left tail, or two tails. Gunakan figur 85 untuk menemukan p-value. Terjemah apa? Interpretasi p-value. Oke. Kalau klaimnya itu different from P sama dengan 0,5, itu bisa dinyatakan dalam ini ya, ekspresi P tidak sama dengan 0,5. Itu H alternatifnya. Ya, H0-nya adalah P sama dengan 0,5 ya. Karena ini tidak sama dengan, maka dia jadi two tail. Jadi gimana sih cara menentukan lambang apa yang digunakan dalam H alternatif atau H1? Oh, bukan. Kita
tahu dari mana ini left tail, ini two tail, atau ini right tail gitu. Ini uji sisi kiri, uji sisi kanan, atau uji dua sisi. Itu dilihat dari lambang H alternatif ya. Kalau H alternatifnya itu tanda tidak sama dengan, maka dia adalah uji dua sisi. Karena kan bisa lebih kecil, bisa lebih besar gitu loh. Ya kan? Nah, dari soal yang tadi kita dapat Z 3,21. Kalau kita lihat tabel A2, 321 itu hasilnya itu berapa? 3,21 areanya berapa itu? Pada diam-diam bahaya ini. Ya, 3,21 ya. 3,21 ini kan berarti ini ya. Iya nggak? Tapi ini kan di sebelah kanan. 0,9993 itu bukan, Pak? Iya. Maka mesti dikurangi 1 dulu kan ya. Berarti 1 kurang 0,9993. Itu hasilnya ini. 0,0007. Tapi karena ini two tails, ya, karena two tails itu mesti dikali 2. 2 kali 0,0007 itu hasilnya 0,0014. Nah, 0,14 ini lebih besar atau lebih kecil daripada level of significance yang 5% itu? (0,014) ini lebih besar atau lebih kecil daripada level of significance yang 5% itu? Lebih kecil, Pak. Lebih besar atau lebih kecil? Halo? Lebih besar atau lebih kecil? Dengan koneksi saya putus nih. Atau Lebih tidur? kecil, Pak. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya. Jadi tadi lagunya gimana? If the P is low, the null Must go. must go. Kalau the null must go, berarti reject atau we fail to reject? Reject. Reject. We reject H0 ya. H0-nya kan P sama dengan 0,5. Jadi kita mereject yang bilang bahwa probability laki dan perempuan itu adalah sama. Jadi ini menyimpulkan bahwa metode XOR itu kemungkinannya berbeda dengan 0,5. Kalau 0,5 kan artinya laki sama perempuan ya jumlahnya sama ya, nggak beda-beda jauh. Oke gitu. Uji dua sisi kiri atau sisi kanan? Jadi penting bagi kita untuk mengidentifikasi ini uji sisi kiri, uji sisi kanan, atau uji dua sisi. Karena hasilnya kan beda. Kalau two tail, dia H alternatifnya itu pakai tanda tidak sama dengan. Karena kalau two tail itu kan artinya kan bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu ya. Kalau left tail, lihat aja nih lambangnya. Kalau lambangnya H alternatifnya itu
begini, itu kan dia artinya nunjuk ke kiri ya. Dia nunjuk ke kiri. Menunjuk ke barat. Menunjuk ke kiri. Maka dia ada uji sisi kanan, uji sisi kiri, sorry. Kalau di daerah sini berarti dia reject H0 ya. Kalau uji sisi kanan dia lihat nih, dia tinggal tambahin garis di sini, dia akan menjadi panah yang bergerak ke kanan. Tambah garis sini menjadi panah yang bergerak ke kanan. Maka ini adalah uji sisi kanan. Critical region-nya di sini, critical value-nya di sini, ini critical region-nya. Kalau dia masuk di daerah sini artinya reject H0 ya. Jadi ke beberapa kesimpulan yang kita dapat tarik dari testing hipotesa. Pertama, kita selalu menguji nol hipotesis. Kita nggak menguji H alternatif atau H1. Jadi kesimpulannya itu selalu salah satu dari dua ini. Tolak nol hipotesis atau reject nol hipotesis, atau kita tidak dapat menolak nol hipotesis. Fail to reject nol hipotesis. Udah, itu salah satu dari dua ya, bukan dua-duanya. Salah satu dari dua itu hasilnya. Nggak ada tuh hasilnya kami menolak H alternatif. Nggak ada. Atau kami tidak dapat menolak H alternatif. Nggak ada, men. Nggak ada. Pokoknya selalu nol hipotesis. Yang di refer itu selalu nol hipotesis. Paham? Paham, Pak. Ya, selalu nol hipotesis. If the P is low than alpha, so reject H0. If the P is high than alpha, then fail to reject H0. Nah, itu traditional method tadi yang tes statistik yang pakai z-score. Kalau tes statistiknya, z-score-nya itu jatuh di dalam critical region, maka reject H0. Kalau tes statistik itu tidak jatuh di dalam critical region, maka bilangnya adalah fail to reject H0. Nggak ada pertanyaan kan tentang critical region? Daerah penolak apa ya? Oh, kalau bahasa Indonesia itu kayaknya bilangnya daerah penolakan ya. Iya. Daerah penolakan cinta. Critical region of love. Kemudian ada confidence interval. Jadi tadi ada apa namanya? Traditional method ya? Oh iya, bukan classical. Traditional method, ada p-value method, ada confidence interval. Confidence interval juga bisa dipakai buat hypothesis testing. Tapi kalau hasil antara traditional method sama p-value method itu hasilnya identik. Kalau tolak ya tolak, dua-duanya tolak. Kalau satu tolak, dua-duanya tolak. Maka yang kedua ditolak. Kalau yang satu fail to reject, maka yang kedua juga fail to reject. Bedanya cuma pakai z-score sama pakai p-value. Nah, tapi kalau confidence interval itu kan hasilnya range ya, range antara P yang ditambah dikurang sama apa namanya margin of error ya, E. Hasilnya bisa beda sama tes statistik z-score atau apa namanya p-value. Hasilnya bisa beda. Walaupun sebagian besar sama, tapi hasilnya bisa beda. Nah, ini adalah bagaimana kita
menyusun kesimpulan ya, wording. Jadi apakah original claim-nya itu mengandung tanda sama dengan? Ini alternatif ya. Kalau iya, apakah H0 ditolak? Misalnya H0 ditolak nih. Maka bahasanya begini lah. Bahasanya dalam kesimpulan begini. Tidak ada tidak ada bukti yang cukup untuk menjamin penolakan dari klaim bahwa proporsi laki dan perempuan itu 0,5 sama. Nah kalau misalnya H0, apakah H0-nya di reject? Enggak, maka itu adalah fail to reject H0 ya. Jadi bahasanya tidak cukup bukti untuk menolak klaim bahwa proporsi laki dan perempuan adalah 0,5. Proporsi bayi laki dan perempuan adalah 0,5. Nah, ini beda untuk kalau nggak ada tanda sama dengan ya. Kalau misalnya reject H0, bilangnya the sample data support the claim. The sample data support the claim that data sampel mendukung klaim bahwa. Nah, kalau fail to reject, there is not sufficient sample. There is not. Kalau di sini kan ada there is not sufficient evidence. Di sini there is not sufficient sample evidence to support. Kalau di sini nggak ada sampel ya, nggak ada kata sampel. There is not sufficient evidence to warrant the rejection. Untuk menjamin penolakan. Bahasanya beda, tapi nanti dalam penggunaan dalam praktek kadang kita kadang keseringan lupa guidance seperti ini. Ini kan nggak mesti diikuti, tapi statistically correct gitu loh. Correct. Bahasa ini memang agak ribet ya. Nah, terus ada buku yang atau penelitian yang bilang gini, we accept the null hypothesis. Dia pakai accept loh. Padahal yang secara statistik benar itu adalah reject atau fail to reject gitu ya. Jangan pakai accept null hypothesis karena kita nggak menguji null hypothesis sebenarnya. Kita nggak membuktikan null hypothesis. Ya, jadi ini saya tekanin lagi ya. Jadi nanti dalam ujian atau dalam penelitian itu pakai bahasa yang secara statistik benar gitu ya. We reject H0 or we fail to reject H0 gitu. Nggak ada kemungkinan lain, nggak ada. Jangan pakai we accept null hypothesis, bukan itu. Ya, we reject atau we fail to reject ya. Kami menolak atau kami tidak bisa menolak H0. Jadi bukti yang ada itu tidak cukup kuat untuk bahasa gini. Fail to reject ya. Bukti yang ada itu tidak cukup kuat untuk menolak null hypothesis. Kemudian ada type 1 error dan type 2 error. Ini kenapa mesti dibahas ya padahal. Anyway, type 1 error itu adalah kesalahan
yang menolak, yang mereject atau menolak null hipotesis. Padahal sebenarnya null hipotesis itu benar. Jadi tadi kan null hipotesisnya misalnya P sama dengan 0,5. Itu kita reject 0 ya. P sama dengan 0,5. Padahal sebenarnya P-nya itu memang 0,5. Padahal sebenarnya memang kemungkinan laki dan perempuan itu 0,5. Gitu. Itu pakai simbolnya alfa. Ya alfa yang tadi itu. Ada type 2 error. Dia itu dilambangin dengan beta. Itu adalah kesalahan untuk fail to reject null hypothesis. Fail to reject null hypothesis. Jadi fail to reject null hypothesis bahwa P itu sama dengan 0,5. Padahal sebenarnya P-nya itu tidak 0,5. Kalau fail to reject null hypothesis itu kan berarti bilang bahwa P-nya 0,5 ya. Kalau fail to reject null hypothesis berarti bilang memang P-nya 0,5. Contoh ya. Contohnya P-nya itu 0,5. Misalnya contohnya laki dan perempuan. Jadi type 2 error itu adalah kesalahan mereject bahwa P itu sama dengan 0,5. Bahwa padahal sebenarnya P-nya memang nggak 0,5. Pusing kan? Halo? Jangan saya sendirian. Halo, Pak. Tapi kalau nggak ada suara-suara anak kecil, suara ayam, suara burung gitu, merasa sendirian di dunia ini. Biasa dipakai lambang beta. Ini bentuk tabel yang maksudnya lebih jelas gitu ya. Tapi ini kalian masih bingung ya. Ini kalau keputusannya, we decide to reject null hypothesis. Kalau we decide to reject null hypothesisnya itu P sama dengan 0,5, itu artinya kan P0, kalau we reject kan berarti kan P-nya tidak sama dengan 0,5 ya. Itu benar itu. Salahnya itu kalau kita bilang type 1 error ya, we decide reject null hypothesis yang bilang P sama dengan 0,5. Type 1 error itu adalah menolak null hypothesis yang sebenarnya. Yang bilang bahwa P-nya itu memang 0,5. Kalau 0,5, memang P-nya 0,5 kan mestinya fail to reject. Yang kedua, we fail to reject null hypothesis. Kalau we fail to reject null hypothesis bahwa P sama dengan 0,5, itu kan berarti hasil uji sampelnya 0,5 memang. Ini benar. Tapi error tipe 2 itu adalah kita nge-reject null hypothesis. Nge-reject null hypothesis yang bilang P-nya itu sama dengan 0,5. Padahal null hypothesis salah. Semakin bingung kan? Pak, izin bertanya, Pak. Berarti itu sama yang kayak kita pelajari minggu lalu, Pak. Kalau misalnya minggu lalu itu kan ada alpha, ada confidence level. Berarti ketika kita misalnya menerima hipotesis 0, ketika hipotesis 0-nya salah, berarti itu sama dengan confidence level gitu, Pak. 1 dikurang alpha, atau itu berbeda, Pak, sama yang kita pelajarin minggu kemarin?
pada dasarnya kan ini sambung menyambung gitu. Cara perhitungannya juga pakai rumus yang sama gitu kan. Uh, di 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 chapter 7 itu kita belajar ngitungnya, ngitung apa namanya? Ngitung proporsi, ngitung mean, ngitung standar deviasi, ngitung jumlah sampel. Di sini adalah ekspresi dalam melakukan uji hipotesis itu. Lanjutan sebenarnya. Cuman beda sasaran. Kalau kemarin cara menghitung, kalau sekarang logiknya ya. H nol hipotesis itu apa? Alternatif itu apa? Kalau menolak nol hipotesis itu artinya apa gitu. Kalau ngitungnya sama. Lanjut ya. Berarti sebenarnya kesimpulannya alpha ini tingkat kesalahan kan, Pak? Atau bagaimana, Pak? Soalnya kan dari tadi H0 hipotesis itu kan berarti tingkat kesalahan nggak sih, Pak, sebenarnya alpha ini? Intinya betul, gitu, Pak. Betul. Tingkat kesalahan. Sisanya kan. Tingkat keyakinannya kan yang 90-95 itu kan? Iya, Pak. Berarti itu ketika kita misalnya menolak H0 dan H0-nya salah gitu kan, Pak? Fail to reject null hypothesis. Iya, yang ini ya, yang tipe 2 ya. Bukan, Pak, yang di atasnya, yang correct decision, Pak. Yang kita ini. itu menolak H0, tapi H0-nya salah. Berarti kan kita benar gitu, Pak. Gitu nggak sih, Pak, kesimpulannya? Ini, kalau yang kondisi ini, si null hipotesis salah. Jadi, misalnya, null hipotesis awalnya itu adalah P sama dengan 0,5 nih. Setelah kita uji, salah null hipotesisnya itu. Salah, sehingga putusan kita benar. Kalau kita bilang we decide reject null hypothesis, dan null hypothesis salah, itu berarti kesimpulan kita benar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Perlu apa namanya? Kontemplasi. Ini maksudnya apa sih gitu? Kontemplasi ini apa sih maksudnya? Oke, misalkan nih ya, kita menguji hipotesis nih tentang gender selection, pemilihan jenis kelamin bayi, kelamin bayi perempuan. Probability bayi perempuan katanya lebih besar daripada 0,5 nih, kata klaim ini nih, misalnya si assert ini. Null hypothesisnya A0-nya P sama dengan 0,5, H1-nya P lebih besar daripada 0,5. Identify tipe 1 dan identify error tipe 1 dan error tipe 2. Error tipe 1 itu adalah kesalahan dalam menolak null hipotesis yang benar. Jadi di tipe 1 ini kesimpulannya ada cukup bukti untuk mendukung P lebih besar daripada 0. Padahal sebenarnya P-nya sama dengan 0,5. Lebih besar. Nah, di tipe 2 adalah kesalahan dalam mereject null hipotesis. Ketika null hipotesis salah. Begini. Fail to reject P sama dengan 0,5. Ya. Padahal, gini. Fail to reject P sama dengan 0,5. Maka gagal untuk mensupport P lebih besar pada 0,5. Padahal sebenarnya P-nya lebih besar pada 0,5. Kalau yang B ini lebih gampang memahaminya.
endapan dulu. Oke. Tapi ini sih bagian yang paling penting menurut saya. Kenapa disampaikan? Kesalahan yang seperti itu kan mestinya nggak terjadi ya. Makanya ada langkah-langkah pencegahannya. Jadi kalau misalnya alfanya tetap, itu menambah jumlah sampel, itu akan menurunkan beta, menurunkan error tipe 2. Ya. Kalau jumlah sampelnya tetap, ya, menurunkan alfa, katakanlah itu dari 10% ke 5%, itu akan menaikkan beta. Nah, kebalikannya kalau kita menaikkan alfa, katakanlah dari 5% ke 10%, alfanya gede ya, itu B-nya turun, betanya turun. Tapi untuk menurunkan alfa dan beta, ya caranya juga dengan nambah sampel ya. Dan kalau sampelnya semakin banyak akan semakin mendekati parameter populasi, ya kan? Kalau sampel kan itu merupakan gambaran dari populasi. Ada apa namanya? Ada kesalahan yang dibawa karena jumlah sampelnya tidak mewakili populasi. Tapi kalau sampelnya digedein, maka akan semakin mendekati populasi. Intinya sih itu, cuman untuk mencegah kesalahan seperti itu ya nambah sampel ya. Ini sih udah kita lakuin sih dari tadi. Ini step-step prosedur dalam melakukan hypothesis test dengan p-value. Ini dengan traditional method. Comprehensive hypothesis test. Ini dengan confidence interval ya. Confidence level for confidence interval. Dan ini tingkat signifikansinya atau alfanya 1%, 5%, 10%. Kalau two tail, kalau dua sisi, kalau alfanya 1%, maka ini two tailnya 99%. One tailnya 98%. Kenapa 98? Karena masing-masing di kiri dan di kanan ada satu ya, jadi 2. Dan juga ini kalau 5% alfanya, two tailnya 5%, one tailnya 5 dan 5 ya, jadi 90. Demikian juga dengan 10%. Ini saya bilang tadi, in some case, a conclusion based on confidence interval may be different from conclusion from hypothesis test. Kok saya merasa ada yang hilang. Cara untuk melakukan testing terhadap klaim tentang proporsi. Pertama itu normal distribution sebagai aproksimasi dari binomial. Kedua itu menggunakan exact method. Exact method dibahas belakangan nih.
Basic method of testing claim about population proportion. Oke, notasinya. Ada syarat yang mesti dipenuhi, yaitu simple random sample, kedua binomial, condition for binomial, kedua NP dan NQ mesti lebih besar daripada 5. Kalau binomial, mu-nya sama dengan N kali P, standar deviasinya sama dengan akar dari N kali P kali Q. Ini rumusnya sama sama yang kemarin, cuman ininya pembaginya ini. Test statistic for testing about proportion. Oke. Ada pakai p-values, ada pakai critical values. Critical values ini yang traditional method ya. Oke. Penelitian terhadap 57 dari 104. 57 dari 104 itu berarti setengahnya ya. Wanita hamil dapat menebak jenis kelamin bayinya secara tepat. 57 per 104. Ya iyalah setengah ya. Gunakan sampel data to test claim that success rate of such guess is no different from 50% success rate. Expected with random chance. Iya. Ya sebelum kita masuk itunya kita udah lihat 57 per 104 itu berarti setengah ya. Ya kalau perempuan hamil ya dia nebak bayinya kan cuma 0,5 ya. Kemungkinannya setengah laki, setengah perempuan ya. Jangan digabung tapi. Dengan tingkat significant level 0,5%. 5%. 0,5. Alfanya 5%. Check requirement. Simple random sample, yes. Fixed number of trial 104, yes. 2 kategori, laki perempuan. N kali P, atau 04, itu 52. Oke. Lebih besar daripada 5. N kali Q, 104 kali setengah, 52. Lebih besar daripada 5. Step 1, original claim adalah nggak berbeda dengan 50%, P 0,5. Step 2, original claimnya, step 2 adalah lawan dari ini ya, berarti P tidak sama dengan 0,5. Ya kan bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Step 3, P sama dengan 0,5, itu does not contain equality. So, oke. Ini adalah H1. Oke. Jadi P0-nya H0 P sama dengan 0,5, H1-nya P tidak sama dengan 0,5. Akan level 0,05, 5%. Hitung Z-nya. Didapat 0,98 Z-nya. Z-nya ini 0,98, tadi apa namanya, H1-nya tidak sama dengan 0,5. Ya. Berarti kan total ya. Dua sisi ya. 0,98 itu tapi positif kan, berarti di sebelah kanan nih. Kalau Z 0,98 apa namanya, areanya adalah 0,8365, tapi kan di sebelah kanan nih. So maka areanya adalah 1 kurang 0,8 itu adalah 0,1635.
Nah, ini area ini dikali 2 nih. Karena tutel kan tadi ya. Kali 2. 0,3270. 0,3270 kan kita udah bisa tahu langsung ya. Apakah 0,3270 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar. Lebih besar. If the P is high, the null must Fly. atau fail. Maka kalau null hipotesis fail, maka we fail to reject null hypothesis ya. So we fail to reject null hypothesis. Konklusi yang benar ini. Ada yang bisa mengartikan ini? There is not sufficient evidence to warrant rejection of the claim that a woman who gives the sex of their babies have success rate equal to 50%. Ada yang bisa pakai bahasa Indonesia di situ? Soalnya bahasa Inggris saya kurang bagus. Gimana? Ada yang bisa bantu saya? Mau coba, Pak? Ya. Maksudnya itu tidak ada bukti yang cukup untuk menjamin penolakan klaim. Penolakan klaim dalam hal ini H0 bahwa perempuan yang bisa dengan tepat menebak bayi mereka itu sama dengan 50%. Iya sih, itu terjemahan ke bahasa Indonesia. Tapi saya dan teman-teman pasti dengar masih bingung. Tadi kan H0-nya adalah P sama dengan 0,05 ya? P sama dengan 0,5 ya? P sama dengan 0,05. Nah, kalau fail to reject berarti fail to reject berarti ya P sama dengan 0,5 ya? Ya nggak? Kan Ya, fail Pak. to reject ya? Iya, Pak. Kalau fail to reject berarti P-nya ya 0,5 gitu loh. Kalau P 0,5 artinya apa? Jenis kelamin yang ditebak oleh perempuan hamil itu ya cuman kebetulan aja. Cuman kebetulan ya, kemungkinan cuma 2. Laki atau perempuan gitu kan. Nggak benar itu, klaim perempuan-perempuan itu bisa nebak itu nggak benar. Kalau di Indonesia caranya apa? Dilihat itu bentuk perutnya. Kalau bentuk perutnya bulat itu katanya bayinya perempuan. Kalau bentuk perutnya memanjang itu katanya laki-laki. Mestinya ada itu tuh, ada penelitian tentang itu tuh, benar nggak?
Pak, mau nanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Kenapa kita harus cari p-value-nya, Pak? Boleh nggak, Pak? Kita dari Z-score-nya aja, Pak. Kan itu kan signifikan levelnya kan 0,05 ya, Pak. Berarti kan dia two-tail. Berarti kan dia daerahnya itu 95%. Berarti kan Z-nya itu kan 1,96. Berarti kan lebih besar juga dari 0,98, Pak. Ngapain lagi harus nyari-nyari luas gitu, Pak? Boleh nggak, Pak? Dari Z-nya aja. Atau memang harus kita cari p-value? Enggak, boleh. Ini cuman ini buku ini memberi 3 cara. Cara pertama yang tradisional itu yang pakai Z-score. Cara kedua dengan p-value method. Kalau p-value method berarti dibandingkannya dengan alfanya kan ya langsung ya? Iya, dengan luasnya berarti kan, Pak, kalau p-value. Cara ketiga dengan confidence interval. Salah satu aja, tapi sorry. Salah satu antara si p-value sama si Z-score tadi. Oh, baik, Pak. Berarti boleh kan, nanti, Pak, kalau misalnya, atau gimana, Pak? Atau lihat soalnya dulu? Ya pasti lihat soalnya. Disuruh ngitung apa? Mana tahu nanti kan bisa dua-duanya, Pak. Mana tahu kan ngapain cari luas lagi gitu loh, Pak. Iya. Tapi tergantung soalnya. Tergantung baik, soalnya kan. Baik, kan Pak. Kalau dosen-dosen kan sukanya menyiksa mahasiswa. Iya, Pak. Jadi harus nyari p-value lagi nanti gitu loh, Pak. Ngabisin waktu. Tapi kesimpulannya sama aja gitu loh, Pak. Oke, ini saya tunjukkan penggunaannya. Jadi ini adalah apa namanya? Software econometric itu eFuse. eFuse. Oke. Ini adalah contoh di mana kedua-duanya dipakai. Ya. Misalnya saya ambil model apa ya? Model konsumsi. Ini konsumsi. GDP. Ini ya. Ini dia pakai p-value, ya, probability value, sama dia pakai Z-score nih. Ya hasilnya sama kan? Kan kalau p-value itu kan gini, kalau dia lebih besar dari 1,645 itu maka akan signifikan gitu ya. Ini kan lebih dari 1,645 ya, 1,645. Ini kan probability-nya 0,1. Lebih kecil daripada 5% ya. Kelihatan yang saya tunjuk ini ya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi ini sama aja gitu loh, sama aja. Ini kesimpulan yang sama dengan kata yang berbeda gitu loh. Jadi dua metode yang sebenarnya sama gitu. Dua metode yang hasilnya sama. Dua angka yang kesimpulannya sama. Ini kalau misalnya dia p-value-nya kecil nih ya, katakanlah minus 11 gitu ya, 0,11. Toh probability-nya nggak goal juga kan, di batas 5% ini. Contoh aja. Nah, ini contoh-contoh di buku halaman 412.
Oke. Ini ada contoh. Jadi ada klaim bahwa 93% komputer itu terlindungi oleh antivirus. 93% ya. Diadakan survei atau ya survei dari 400 komputer itu ternyata 380 itu punya antivirus. Nah, itu kan 380 per 400 kan 90% ya. Gunakan sampel data dan sampel tersebut untuk melakukan tes terhadap klaim 93% komputer itu terlindungi oleh antivirus. Requirement check-nya pertama, this is randomly selected ya. Kemudian fixed number 400 dengan 2 kategori, terlindungi atau tidak terlindungi, tidak terpasang atau tidak terpasang antivirus. NP-nya lebih besar daripada 5 kan? NP-nya adalah 400 kali 0,93, 372. NQ-nya adalah 400 kali 0,07, 28. Saudaranya lebih besar daripada 5. Ini dengan p-value method. Original claim-nya itu P0,93, berarti lawannya adalah, atau hal alternatif adalah P tidak sama dengan 0,93. Jadi H0-nya P093, alternatifnya adalah P tidak sama dengan 0,93. Significant level 0,05. Ini bisa aja kita pakai alternatifnya kita bisa pakai P lebih besar daripada 0,93 atau P lebih kecil daripada 0,93. Sama dengan P kan bisa lebih kurang, bisa lebih kan. Makanya pakai angka tidak sama dengan. Kalau angka tidak sama dengan di alternatif berarti dia detail ya. Dimasukin di rumus dapat Z 1,57 ya, 380 per 400 dikurang 0,93. 0,93 itu klaimnya. Sorry. Ya, klaimnya. Dari riset sebelumnya ya. Ini adalah riset sekarang. Dapat 1,57. Kalau 1,57 dari Z-score, kita udah bisa tahu bahwa apa? Kalau pakai traditional method langsung tahu itu kurang dari Halo? Tes? Masuk, Pak. Iya, Pak, masuk, Pak. Kalau pakai Z-score, kata siapa tadi? Saya, Pak, Putri Natasha Fauzia. Oh, iya. Iya, Apa Pak. batu bara? Baru sembiring, Pak. Oh, sembiring. Dulu ada dosen stan. Iya, Pak. Dosen stan namanya Pak Sembiring. Kalau zaman dulu kan masih boleh pakai ini kami. Baik ya, Pak. Baik apaan? Pakai marga. Killer dosennya. Kalau masuk kelas itu, kalau dulu tuh masih boleh
datang ke kampus tuh masih boleh pakai kaos. Tapi kalau kelas Pak Sembiring itu mesti pakai paling tidak kaos yang berkerah. Lebih bagus lagi pakai kemeja gitu. Kalau sekarang kan kalian pakai seragam semua kan? Atau pakai batik. Kalau dulu masih bebas. Oke. 1,57 ini berarti kan dia sudah lebih kecil daripada 1,645 kan? 1,96 ya? Iya, Pak. Ini tutel kan ya? Tutel 5%. Kita lihat. Oke. Ya. Kalau di sini udah pakai ditolak ya. Oh, kali 2. Ini kan Z 1,57 ya. P-value-nya adalah 2 kali dari area to the right. Area di kanan. Kalau 157 berarti areanya adalah 0,9418. Benar nggak? Di tabel A2. Benar, ya? Pak. Ya. Benar, Pak. Itu kan di sebelah kanan kan? Maksudnya mesti 1 dikurangi sekian kan? 1 dikurangi 0,948 itu dapat 0,0582. Nah, ini mesti dikali 2 nih. Ini kalau 0,058 ini lebih kecil apa lebih besar daripada 0,05? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Lebih besar ya. Itu satu sisi aja udah lebih besar nih, apalagi kalau 2 sisi. Karena ini 2 sisi, maka mesti kali 2 nih. Jadi dapatnya 0,1164. Nah, kalau 0,1164 itu terima apa tolak? Kok terima apa tolak? Tolak apa fail to reject? Fail to reject. Ya. If the P is high, the null must fly. Fail to reject. Fail to reject. Sama nggak dengan ini? Ini juga, ini lebih kecil daripada, berapa tadi? 1,965. 1,96, Pak. 1,96. Ini lebih kecil ya. Jadi sama-sama reject kan ya. We fail to reject null hypothesis. We fail to reject null hypothesis that claim kita gagal menolak klaim bahwa 93% komputer itu terpasang antivirus. Dapat kami simpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk mendukung penolakan bahwa 93% komputer itu punya antivirus. Oke. Menurut saya kalian itu mesti menulis ini di buku catatan untuk nanti membahasakan ketika ujian ya. Nah, we fail to reject. Pertama bilang we fail to reject. Yang bilang we fail to reject the claim that 93% komputer punya antivirus. We conclude that there is tidak cukup bukti untuk mendukung penolakan klaim bahwa 93% komputer itu punya antivirus. Jadi nggak bisa ditolak tuh 93% tuh. Kalau tidak bisa ditolak berarti benar ya. Klaim tadi benar. Tuh.
Nah, ini yang critical value method nih. Padahal udah dibahas di atas gitu. Padahal udah dapat angkanya kan. 1,57 nih tadi kan ya Z-nya ya. Nah, kalau tutel criticalnya 0,5 divided equally. Nah, kalau 0,5 divided equally 1,96 ini area berapa ini? 0,025, Pak. Berarti yang ini 975 ya? Iya, Pak. Ya. Berarti kalau tutel yang di sini yang 5% itu dibagi 2 ya. Jadi 2,5 kan gitu. Iya tak? Iya, Pak. Pas, Pak. Ya. Jadi ini bagi 2, alfanya dibagi 2, berarti kan 0,025. 0,025 1 dikurangin 0,025 Cemini ya. 0,025 ya. Sebelah kiri 0,025, sebelah kanan 0,025. Ini berarti 1 kurang 0,025 1,96. Yang di sini langsung ya. Area 0,025 di tabel A2 langsung dapat minus 1,96. Sehingga hasilnya sama kan, we fail to reject H0 ya. Bahasanya pun sama nih. We fail to reject H0. We conclude tidak ada cukup bukti untuk mendukung penolakan klaim bahwa 93% komputer itu dipasangi antivirus. Nah, ini sama nih. Kalian catat itu nanti buat panduan menjawab ujian. Jangan jawab yang lain tuh. Misalnya kayak kemarin ujian tuh kan ada bilang gini ya. Dengan apa itu ya? Yang 1,2% itu loh. Jadi tidak perlu menjadwalkan ulang pesawat. Macam-macam saya lihat itu jawabannya. Padahal cuma bilang karena 1,2% itu di bawah 5%, maka tidak perlu menjadwalkan ulang kan. Karena rare event rule kan itu kan 5% ya. Kalau di bawah 5% berarti lebih langka. Kalau lebih langka berarti kemungkinan kejadian lebih kecil. Nah, yang confidence interval method, jadi kan udah p-value, udah z-score, misalnya pakai confidence interval. P-nya kan 0,93 tadi tuh. Ini alfanya 5%. Berarti confidence intervalnya 90% dipakai ya. Ini tutel. 90%, 400. Ini pakai section 72. Pakai cara ngitung yang ini nih. Pakai margin of error ya. Ini saya ambil dari chapter 7 ya. Chapter 7 section 2. Kita dapat margin of error-nya di-apply ke proporsi yang 93% tadi. Itu kan dapat 0,929 sampai 0,971 ya. Nah, 93 itu termasuk di sini nggak? Ada di antara ini nggak?
Ada, Pak. 0,93 ada dalam ini ya. Nah, kalau dalam ini artinya dia masih dalam, dia nggak di sini nih. Kalau angkanya 0,927 aja, berarti kan dia di luar sini nih. Atau angkanya 0,973 aja, kan di sini ya, di luar. Jadi dia masih di area, bukan di area penolakan gitu. Jadi hasilnya sama. We fail to reject Hanoi. Ini kebetulan sama hasilnya. When this includes population critical value method and p-value method are equivalent, always with the same result. Tapi kalau confidence interval itu hasilnya nggak equivalent dan mungkin hasilnya akan beda. Lalu gimana dong? Strategi gini, gunakan confidence interval untuk estimasi proporsi populasi. Tapi kalau p-value sama critical method value itu atau traditional method, gunakan untuk testing claim obat proportion. Jadi ini buat ngitung proporsi mengestimasi proporsi populasi. Kalau p-value method gunakan untuk testing claim ya, obat proportion. Ya, kegunaan yang berbeda lah. Satu lagi contohnya, ini tentang pemilu ya. Jadi di sini Partai Republik itu protes kepada KPU. Dia bilang kok bisa Demokrat di New Jersey. Ada yang pernah ke sana? Belum, Pak. Sama dong. Di New Jersey itu dari 40 ballot itu kotak suara ya. Dari 40 kotak suara itu, dari 41 kotak suara, 40 itu menang Demokrat semua. Orang Republik curiga dong. Ini kayaknya ada main nih antara Demokrat sama KPU-nya nih. Coba dites pakai signifikan level 5%. Yang bilang bahwa Demokrat ini diuntungkan dengan metode yang dibikin oleh KPU. Kita cek pertama random sample ya, pemilu random sample ya. Kemudian fixed number itu 41. Demo 3 requirement NP NQ itu terpenuhi. Ya. NP NQ NP itu terpenuhi 20,5 lebih dari 5 ya. NQ-nya juga sama terpenuhi 20,5. Nah, kalau pakai manual
Original klaimnya bahwa si KPU ini menggunakan metode yang menguntungkan Demokrat. Itu kan artinya P-nya lebih besar daripada 0,5. Kenapa 0,5? Oh ya, kenapa 0,5? Karena pilihannya cuma dua, Pak, Republik sama Demokrat. Mantap. Kalau partainya 4, P-nya berapa? 0,25. 0,25. 0,25 ya. Oke, opposite-nya P lebih kecil atau sama dengan 0,5. Kemudian yang ada tanda sama dengan itu jadi apa? Jadi null hipotesis. Ya. Ini nih, sorry. Yang ini jadi null hipotesis ya. Yang ini jadi apa namanya? Hipotesis alternatif. Iya. Signifikan level 0,5. Masukkan ya, 40/41 ini adalah hipotesis awal ya, 0,5 ya. 6,09. Kalau dari 0,09 aja dari Z-score kita langsung tahu ya, itu sangat jauh di atas 2. Kalau sangat jauh di atas 2, berarti dia termasuk critical region apa enggak? Termasuk, Pak. Iya. Karena critical region-nya kan batasnya kalau 5% berapa? 5% satu sisi. Z-score 609. 3,27 tadi bukan, Pak? Hah? 3,27 tadi bukan, Pak? Bukan lah. Alfa 5% itu kan berarti areanya berapa? Yang 1,645 itu, Pak. 1,645. Satu sisi ya? Iya, Pak. Ini kan maksudnya udah hafal nih karena sering dipakai. Iya, 1,645 ya. Sementara kalau Z-score 609 itu areanya berapa? 0,999, Pak. Hah? Berapa? Saya tanya ini. Z-score paling tinggi itu berapa? Nggak ada batasannya, Pak, di buku, Pak. Ada batasannya, ada lah. 3,5 ke atas tuh sudah. Iya, itu dia maksudnya. Itu maksudnya. Kalau 3,5 ke atas berapa? 0,999, Pak. Nah, itu sebelah kanan kan, berarti sebenarnya berapa? 1 kurang 0,9999 gitu ya. Ya kan itu kalau kita nggak punya komputer buat ngitung ya. Berarti itu 0,0001. Ya, itu 0,0001 kan jauh lebih kecil daripada 0,05. Makanya we reject null hypothesis gitu ya. Ya nggak usah pakai p-value, dari sini udah langsung kelihatan kan gitu ya. Ya kan? Iya, Pak. Yeah. Because we reject null hypothesis, we support the alternative hypothesis. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung klaim Republik bahwa KPU
menggunakan metode yang menguntungkan Demokrat. Tapi kalau bahasa formalnya seperti yang tadi saya suruh catat ya. We reject null hypothesis bahwa tentang bla 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 bla. Dengan demikian bla 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 bla. Oke. Nah, kemudian ada ini nih. Terakhir nih. Kita terakhir jam 1 ya. Kedua ini tentang exact method. Exact method. Nah, ini dipakai ketika N kali P atau N kali Q-nya itu nggak sampai 5. Jadi nggak memenuhi syarat 3 itu ya. Simple random, fixed trial, sama NP sama NP NQ-nya itu kurang dari 5. Nah, ini pakai komputer yang saya belum nyari caranya, kecuali saya punya softwarenya. Saya syaratnya bahwa NP atau NQ-nya itu nggak perlu 5, nggak perlu lebih besar sama dengan 5. Ini kenapa diulang lagi sih? Oke. Halaman 418 ya? Nah ini, masih pemilihan gender ya. N-nya 10 nih. N-nya 10, suksesnya 9, ya. Significant levelnya 5%. Testing the claim that P sama dengan P lebih besar dari 0,75. Ya. P lebih besar daripada 0,75 atau P sama dengan 0,75. H0-nya. H1-nya P lebih besar daripada 0,75. Nah, ini NQ-nya kan kurang dari 5 ya. NQ-nya cuma 2,5. Nggak memenuhi syarat, mesti pakai cara exact. Demikian. Ini output statistik kan. Dia masukin trialnya 10, masukin probability-nya 0,75. Hasilnya demikian. Jadi ini kanan kan ya? Ini kan kanan nih. Uji kanan. Kanan berarti greater than. X or greater ya. Greater, sehingga angka ini nih. 0,24. Kalau p-value-nya 0,24 itu fly or go. P-value-nya 0,24. P-value-nya fly or go. Fly, Pak. Fly. Berarti fail to reject ya. We fail to reject bahwa kemungkinan bayi perempuan itu sama dengan 0,75. We fail to reject null hypothesis yang bilang bahwa kemungkinan bayi perempuan itu 0,75. Tidak cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa
dengan metode seleksi gender, probabilitas bayi mendapatkan bayi perempuan itu lebih besar daripada 0,75. Dia itu, ini yang ditolak kan ya? Ini yang ditolak nih. We fail to reject null hypothesis kan? Berarti ini kan benar ya? Kalau ini ditolak, we fail to reject null hypothesis, fail to reject, berarti kan 0,75 ya? Ini benar kan? There is not sufficient evidence to support claim that the gender selection method, the probability of a girl is greater than 0,75. If the P is high, the null must fly. Ada yang bisa ini nggak nih, mengartikan nih? Saya kok baca bingung nih. Bagian ini nih. Ada yang bisa mengambil kesimpulan secara tepat nggak? Ini pada pingsan semua ya? Halo? Terdiam apa tidur? Halo? Ya, Iya, kalau nggak ada Pak. saya Halo, jawab. Pak. Jadi kan p-value-nya tinggi, lebih tinggi daripada 0,5. Dengan demikian kita gagal untuk menolak null hipotesis. Artinya null hipotesis benar ya. Kemudian dia kedua ini pakai bahasa yang mengacu pada H1. Tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim bahwa metode seleksi gender tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung metode seleksi gender. Yang bilang bahwa yang tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung metode seleksi gender yang mengklaim bahwa probabilitas perempuan itu lebih besar daripada 0,75. Gitu ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Jadi dia menggabungkan bahasa H0 yang we reject H0. Di kalimat kedua dia pakai bahasa H alternatif. Yang menurut saya nggak apa-apa. Menurut saya boleh aja. Yang penting itu adalah bahasa pertama Anda adalah we fail to reject H0 atau we reject H0. Pokoknya di situ dulu awal kalimat ya. Interpretasinya adalah bahasa yang common, bahasa orang biasa yang mudah dimengerti orang. Pokoknya awalnya adalah we fail to reject atau we reject H0. Bahasa berikutnya mesti bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang awam. Kalau temanmu nggak memahami maksud kesimpulanmu, berarti bahasamu masih terlalu rumit.
Oke, dengan demikian selesai sudah materi kuliah untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nah, sekarang orang-orangnya pada nggak ada yang muncul ini picture-nya ini, cuma pada nampilin ini. Izin bertanya, Pak. Nah, Mengenai yang hipotesis alternatif itu, saya masih bingung, Pak. Gimana dia bisa jadi kadang tidak sama dengan, kadang lebih besar, kadang lebih kecil gitu, Pak? Nah, tadi di sini udah kita bahas ya. Kayaknya ini kamu cuma nyeneng-nyenengin saya doang ini bertanya nih. Enggak, Pak. Beneran masih bingung, Pak. Mana sih tadi ya? Jadi begini, trik yang bisa dilakukan adalah gini. Kalau H0 itu biasanya kan pakai sama dengan ya. Pakai sama dengan. H1-nya gini. Trik pertama adalah H1 itu adalah sesuatu yang kita kehendaki. Paham nggak? Jadi H0 itu adalah misalnya pernyataan orang. Misalnya 60% rakyat Jawa Tengah itu menginginkan Ganjar Pranowo sebagai presiden berikutnya. Itu adalah pernyataan orang itu. Itu jadi H0. H0 sama dengan 60%. Oke? 60%. Nah, kita pengen apa nih? Kita pengen ngebuktiin itu salah misalnya. Kita pengen buktikan bahwa enggak, itu enggak 50%. Enggak perlu 60%. Jadi kita bilang H alternatifnya itu H alternatif atau H1 itu P lebih kecil daripada 60%. Kalau lebih kecil kan berarti kan bentuknya kan panahnya ke kiri ya. Kalau lebih kecil kan bentuknya begini nih. Ya. Iya, Pak. Itu kan berarti uji kiri. Nah, itu kita buktikan di situ, kita hitung. Tapi kalau misalnya bilang, wah, enggak, kalau saya orang Jawa Tengah, saya tahu banget bahwa hampir semua orang Jawa Tengah pengen Ganjar Pranowo jadi presiden. Saya pengen buktikan bahwa itu lebih tinggi.
lebih tinggi daripada 60%. Jadi kan tadi H0-nya H0 60% misalnya gitu ya. Bagus juga tulisan saya ya. A1 malah kayak N. Sorry. Hilang semuanya. H0. A1. Lebih besar daripada 60% misalnya. Nah, itu kan berarti uji sebelah kanan kan? Uji sebelah kanan. Tapi kalau kita misalnya kita nggak ini, misalnya kita nggak punya preferensi apa-apa gitu. Kita bisa bilang H1-nya itu begini aja. H1 tidak sama dengan 60. Nah, itu kan bisa kurang, bisa lebih. Tergantung preferensi kita, mau ngetes apa. Nanti kalau di ujian gimana Pak? Takutnya beda preferensi tiap anak sama dosen juga. Biasanya sih dinyatakan sih. Oke, baik Pak. Ujilah ini bla 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 gitu. Ujilah bahwa kalaupun disuruh nebak pasti petunjuknya lengkap sih. Kalau bilang bahwa ujilah bahwa proporsi tersebut tidak sama dengan, ya itu berarti kan tutel. Ujilah bahwa proporsi tersebut lebih dari klaim sebelumnya gitu. Nah, itu berarti pakai uji kanan kan. Macam tuh. Gimana, ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup nih ya. Tutup lah Pak gitu kan. Lama kali pun gitu kan. Ini ada yang pakai daun di kepalanya, masih pula yang pakai kacamata. Yasmin. Oke, demikian dulu. Kurang satu nih orangnya. Demikian ya kuliah hari ini. Nanti kita sambung minggu depan chapter 8 bagian kedua. Semoga Anissa, mau kamu kenapa? Oh, udah hilang. Pakai tangan ya. Ini apa lagi di muka? Kan udah berapa bulan sih di kamar? 9 bulan kan? Iya Pak, habis ini mau ngelahirin. Iya, Pak. Pak Air jadi orang gila gitu loh. Anissa tampangmu sepak banget udah. Ini kayaknya dipakai foto nih, enggak? Dia nge-lag mungkin Pak. Iya kayaknya. Udah ya, seminggu depan ya.
nanti kan PR-PR yang akan berjatuhan. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti saya Jangan kabarin apa banyak-banyak, udah bisa Pak. nilai apa belum. Baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.